Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ya semuanya. Kelas KPPA, B, C, dan D ya. Oke, jadi sesuai dengan janji saya ya, untuk satu pertemuan yang saya masih utang gitu ya, akan saya gantikan dengan video pembelajaran. Dan baru saja terlintas video pembelajaran yang akan saya buat adalah video pembelajaran pembahasan kuis KPP ya. Karena ya hari Jumat kemarin kalian sudah melaksanakan kuis, kalian sudah mencoba mengerjakan soal kuis yang saya berikan, ada 3 soal ya. Dan pada kesempatan kali ini ya, saya akan coba untuk membahasnya ya. Jadi nanti kalian bisa melihat kira-kira ada kesalahan di mana saja ya pada saat pengerjaan. Kalau kemarin saya lihat ada beberapa anak yang mengerjakan betul semua ya, dan ada juga beberapa yang mungkin kurang teliti sedikit ya. Nah, jadi pada kesempatan ini ya saya akan coba untuk membahas soal kuis ya satu persatu ya dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Baik, untuk soal yang pertama. Nah, jadi soal yang pertama ini tentang integral garis ya yang tidak bergantung dengan lintasan. Nah, sebenarnya soal ini ya sudah pernah dibahas di kelas, cuma memang ya fungsi yang diintegralkan kan beda gitu ya. Ya, jadi caranya bagaimana nomor 1? Caranya adalah yang pertama ya seperti biasa ya kita akan memisalkan yang di depannya si DX ini sebagai M, kemudian yang di depannya DY ini sebagai N ya. Ya. Nah, di sini dapat tunjuk ya integral garisnya tidak bergantung lintasan. Berarti kan dia harus apa? Konservatif kan? Ya, syarat konservatif adalah apa? Kalau dia konservatif, berarti dia harus memenuhi do M per do Y. Nah, itu harus sama nilainya dengan do N per do X. Nah, kan gitu ya. Kita coba turunkan si M ini terhadap Y. Ya, ya berarti kan Y diturunkan ya. Y diturunkan terhadap Y adalah 1. Kemudian 1/X kuadratnya jadi 0 ya. Lalu si N-nya ini diturunkan terhadap X. Ya, karena N-nya adalah X min 1/Y kuadrat, berarti X jadi 1. 1/Y kuadratnya jadi 0 ya. Berarti turunannya adalah 1. Nah, ini kan sama nih ya. Ini karena sama, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya F-nya konservatif ya. Oke. F itu yang mana sih? F itu yang isinya, ini kalau kita mau perjelas ya. F itu kan isinya adalah M, N ya. Nah, jadi si F-nya ini konservatif gitu. Nah, kalau dia konservatif, apa artinya? Berarti si F ini bisa kita nyatakan sebagai grad dari F kecil. Nah, jadi konservatif adalah F sama dengan grad F. Nah, jadi tugas kita adalah kita harus bisa mencari F kecilnya ya. Karena nanti akan kita kaitkan dengan teorema dasar integral garis ya. Ya, untuk menghitung integral garisnya. Nah, untuk mencari F kecilnya, ya kita berangkat dari si persamaan ini kan, F sama dengan grad F. Atau kalau saya tulis berarti apa? Ya, M, N sama dengan grad F itu berarti apa? Do F ya, do F per do X, do F per do Y. Nah, kan ini dua vektor yang sama ya, berarti yang kiri sama dengan yang kiri, yang kanan sama dengan yang
kanan. Ya, oke. Nah, berarti saya punya apa nih di sini nih? Yang pertama berarti si do F per do X ini harus sama dengan M, ya kan? Oke, benar. Jadi ini kalau saya coba uraikan, berarti do F per do X ini sama dengan, nah M-nya apa? M-nya adalah Y min 1 per X kuadrat. Ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan F X, Y ya dengan cara ya kedua ras kita integralkan ya. Nah, berarti karena ini turunan diintegralkan kan menjadi F lagi ya. Nah, berarti yang sebelah kanan menjadi integral Y min per X kuadrat dx ya. Oke, ini tinggal diintegralkan saja terhadap X. Si Y menjadi YX ya. Kemudian hati-hati ya. Min super X kuadrat integralnya apa? Ya, ini kemarin saya cek banyak yang kurang teliti ya di tanda negatifnya ya sama plusnya. Ya, sayang sekali ya, harusnya bisa lebih teliti lagi ya. Nah, jadi ini kan kalau saya tulis itu apa jadinya? Kan X pangkat min 2 ya. Ya kan? Nah, berarti kalau diintegralkan kan ditambah satu pangkatnya kan. Min 2 tambah satu kan min satu. Ya, berarti depannya kan seper min satu ya kan. Seper dari n plus satu. Ya. Jadi min seper min satu kan jadi plus satu kan. Ya, jadi plus ya di sini ya. Ya, plus ya X pangkat min satu itu kan. Ditambah dengan berarti konstantanya saya tulis CY ya, konstanta. Ya masih ada variabel Y-nya karena nanti ini kalau diturunkan kan ya terhadap X juga habis juga kan. Makanya jangan ditulis C saja tapi CY. Ya, oke, yang ini harus hati-hati ya. Jadi seper X kuadrat itu sama dengan X pangkat min 2. Nah, min 2 ini ditambah satu kan jadi min satu. Jadi min seper min satu kan plus ya. Oke, pangkatnya jadi X pangkat min satu. Nah, kemudian ini saya lanjutkan menjadi ya X ditambah dengan seper X ditambah dengan C Y. Nah, oke ya, seperti itu ya untuk mengintegralkan terhadap X-nya. Nah, kemudian dari sini kita akan arahkan ke yang satunya ya, do F per do Y. Nah, ini harus sama dengan N ya. Nah, harus sama dengan N. Nah, karena kita sudah punya si F-nya, Fx, Y-nya adalah YX ditambah seper X ditambah CY, berarti ini kita tinggal turunkan terhadap apa Y ya. Kita turunkan terhadap Y, ya. Karena ada do F per do Y kan. Berarti YX diturunkan terhadap Y menjadi X, ya kan. Kemudian seper X diturunkan terhadap Y adalah 0. Kemudian CY diturunkan menjadi C aksen Y ya. Oke. Nah, sama dengan nah ini apa? Ini adalah X min seper Y kuadrat ya. Nah, berarti ini kan bisa kita coret ya. Nah, ini X-nya habis sehingga kita punya C aksen Y sama dengan min seper Y kuadrat ya. Oke. Nah, yang berarti apa? Karena ini C aksen ya, berarti CY-nya sama dengan integral kan ya. Integral dari min seper Y kuadrat
DY. Nah, jadi min 1 per Y kuadrat dengan min 1 per X kuadrat kan sebenarnya sama aja kan cara mengintegralkannya. Kalau tadi min 1 per X kuadrat dia menjadi 1 per X ya kan. Berarti min 1 per Y kuadrat diintegralkan menjadi ya 1 per Y kan. Nah, ditambah dengan konstanta C. Nah, kalau di sini ya karena dia fungsinya terhadap Y saja ya berarti di sini C aja ya, tidak ada variabel yang lain. Konstanta C. Nah, oke, karena C-nya sudah kita peroleh, berarti apa? Kita bisa tuliskan ya si fx, y-nya ya dari yang ini kan. Nah, ini kita punya fx-nya. Nanti tinggal si C ini kita ganti ya. Sama dengan yx plus 1 per x. Nah, ditambah C-nya. Nah, ini kita ganti ya. C-nya dengan ini. Dengan 1 per y. Ditambah dengan C. Ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan apa? Fungsi f kecilnya kan. Nah, ini fungsi f kecilnya. Oke, kemudian apa? Hitung hasil integralnya menggunakan teorema dasar integral garis ya. Jadi ketika kita sudah dapatkan f kecilnya, nah kita bisa lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu integral dari ya min 1,1. Ya kan ini kan pertanyaannya ya, sampai 4,2 dari nah, f dot dr ya. Sama dengan, nah jadi yang ini nih, nah, ini saya, nah yang ini nih, nah, mdx ditambah mdy ini kan sebenarnya adalah f dot dr ya kan. Nah, ini karena dia tadi konservatif ya kan, berarti si f ini kan nilainya apa tadi? Sama dengan grad f kan? Ya, nah sesuai dengan bentuk yang ini. Nah, berarti integralnya bisa saya ganti menjadi integral min 1,1 sampai 4,2 dari grad f dot dr. Ya, dan ini menurut teorema dasar integral garis ya, karena di sini adalah grad kan isinya turunan ya. Maka kita bisa langsung menghitungnya dengan cara memasukkan si batas-batas integralnya ke fungsi f-nya. Ya. Jadi dalam bentuk f 4,2, jadi batas atasnya dulu yang kita kurangkan dengan batas yang bawah. F dari min 1,1. Ya. Nah, sehingga ini kalau saya hitung, ya kita tinggal masukkan ke sini kan. 4 adalah x-nya, 2 adalah y-nya kan tinggal dimasukkan ya. Berarti 2 kali 4 ditambah dengan 1/4 ditambah super Y-nya berarti 1/2 ditambah dengan C. Ya. Dikurang F min 1,1 berarti Y-nya adalah 1, X-nya adalah min 1. Ya, 1 kali min 1 ditambah 1 per X berarti 1 per min 1 tambah 1 per Y. Ya, 1/1 ditambah dengan C. Ya. Nah, itu tinggal di ya kita lihat aja nih C-nya bisa kita coret ya kan. Kemudian 2 dikali 4 adalah 8. 1/4 ditambah setengah adalah 3/4 ya kan. Kemudian kita kurangkan dengan yang ini adalah min 1, yang ini min 1 ya berarti min 1 tambah 1 ya kan. Nah ini kan habis nih, ini habis ya. Jadi tinggal apa nih, min kali min ya plus, berarti 8 ditambah 3/4 min ketemu min ya jadi plus 1 ya. Oke. Ya jadi ini kalau saya lanjutkan ya tinggal disamakan penyebutnya menjadi per 4 semua kan. 4 berarti sini 32 ya.
kemudian 3, 1 adalah 44. Nah, sehingga hasilnya adalah 39/4. Ya. Nah, jadi beberapa anak ada yang benar ya di nomor satu, bahkan benar semua ya. Oke. Nah, bagi yang belum benar ya, ya nanti bisa dilihat ya kesalahannya ada di mana ya. Oke. Nah, itu nomor satu ya untuk kuis yang kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 2 ya. Nah, hitunglah integral atas lintasan C dari X, Y, DY ditambah X tambah Y, DY, di mana C adalah lintasan tertutup yang dibentuk oleh segitiga yang melalui titik 0,0, 2,0 dan 0,1. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah ada petunjuk ya bahwa lintasannya itu tertutup kan. Ya, karena dia lintasan tertutup ya, maka kita bisa gunakan apa? Teorema Green ya. Nggak usah terlalu panjang hitungnya pakai cara dicari satu-satu lalu dijumlah, nggak perlu ya. Kalau dia tertutup langsung pakai teorema Green saja ya. Tapi kita butuh menggambarkan dulu daerahnya seperti apa ya. Nah, di sini ada 3 titik ya. Kita gambar saja dulu. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada sumbu X-nya, ini ada sumbu Y-nya. Kemudian 0,0 ada di sini, ya kan? Lalu 2,0 di sini ya. Nah, ini 2,0. Kemudian 0,1 di sini. Nah, ini 0,1. Nah, garis yang kita punya kan berarti ini kan. Nah, kemudian ini ke sana. Kemudian ini ke sini. Nah, itu. Ya, jadi lintasannya ya dari 0,0 ke 2,0, 2,0 ke 0,1, kemudian 0,1 ke 0,0. Ya. Nah, jadi ini kalau kita selesaikan menggunakan teorema Green, maka kita bisa hitung integral atas lintasan C. Nah, ini lintasan C-nya ya. Ya, ini lintasan C ya. Oke. Berarti integral atas lintasan C dari XY dx ditambah dengan X tambah Y dy. Nah, ini akan bernilai sama dengan integral lipat 2 atas daerah S ya. Nah, atas daerah S, di mana daerah S ini adalah daerah yang dilingkupi oleh lintasan C tadi, atau dikelilingi oleh lintasan C tadi. Berarti daerah S-nya adalah yang segitiga ini kan. Nah, yang diintegralkan siapa? Yang diintegralkan adalah do n per do X, ya kan? Dikurang dengan do M per do Y, dA. Nah, ini rumusnya ya. Nah, tinggal kita tunjuk saja siapa yang menjadi M dan N-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang di depannya dx adalah si M-nya kan. Nah, kemudian yang di depannya D adalah N-nya. Nah, sehingga ini kalau saya lanjutkan, saya akan dapatkan integral lipat 2 do N per do X. Ya, karena di sini N-nya adalah X plus Y, ya, berarti diturunkan terhadap X menjadi 1 ya. X menjadi 1, kemudian plus Y-nya menjadi 0. Kemudian saya kurangkan dengan do M per do Y. M-nya adalah XY, turunkan terhadap Y, berarti jadinya X, ya kan? Nah, DA. Nah, DA-nya ini nanti terserah ya, mau pakai DX DY boleh, mau pakai D DX juga boleh ya. Kalau saya biasa lah ya, yang saya ambil batas fix adalah yang X, berarti DX akan saya taruh paling belakang, di mana batas X-nya dari 0 sampai 2. Ya. Nah, kemudian untuk si DY-nya, berarti siapa yang ada di bawah, ya kan? Nah, ini siapa yang di bawah? Ini adalah
garis Y sama dengan nol. Kemudian siapa yang di atas? Yang di atas adalah garis. Nah, ini pakai cara cepat aja ya. 1 dikali X, berarti X, ditambah 2 dikali Y, 2Y, sama dengan 1 kali 2 ya. 1 kali 2 berapa? 2 ya. Oke. Oh, oke, sebentar. Ini kalau saya jadikan Y sama dengan, berarti pecahan ya. Oke, pecahan. Berarti ini saya ganti aja ya. Ini lebih enak pakai dx dy ya. Ya, ini lebih enak pakai dx dy. Sebentar. Ya, jadi ini saya ganti aja karena saya tahu si Y sama dengannya bentuknya pecahan. Nah, jadi ini akan saya ganti dulu ya menjadi, nah, jadi sebenarnya tergantung ya, tergantung. Ya, sebenarnya kalau mau dilanjutin pun juga nggak apa-apa. Cuma kalau pecahan biasanya lebih ribet aja ngitungnya. Nah, jadi yang ini saya ganti ya. Nah, jadi saya akan gunakan batas yang fix adalah yang Y-nya ya. Berarti DY. Dari 0 sampai berapa nih? 0 sampai 1 ya. Ya, jadi kenapa saya ganti? Karena kalau saya pakai batas X yang fix, ternyata untuk batas atas Y-nya, ini kalau saya buat menjadi Y sama dengan bentuknya pecahan. Ya, karena ada 2Y sama dengan bla 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 kan Y-nya sama dengan ya yang di sebelah kanan kita bagi 2 ya. Jadi saya akan pilih menggunakan dx/dy ya. Dy ini dari 0 sampai 1, berarti dx-nya, maaf, berarti dx-nya siapa yang di sebelah kiri ya kan? Yang di sebelah kiri ini adalah garis X sama dengan 0 ya. Berarti dari 0 ya sampai ya siapa yang di sebelah kanan. Jadi kita tuliskan dalam bentuk X sama dengan 2 min 2Y ya. Ya, 2 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi ini batas atasnya 2 dikurang 2Y ya. Oke, berarti sama dengan, nah ini tinggal diintegralin aja kan. Integral 0 sampai 1. Kemudian 1 min X kita integralkan terhadap X ya. Berarti 1 menjadi X. Kemudian X yang ini menjadi ya, setengah X kuadrat. Batas dari 0 sampai 2 min 2Y. Ya, di ya. Oke, sama dengan integral 0 sampai 1. X yang ini saya ganti dengan 2 min 2Y ya. Dikurang, hati-hati, setengah dikali X kuadrat. X-nya saya ganti dengan 2 min 2Y. Berarti 2 min 2Y-nya kita kuadratkan ya. Langsung saja ya dihitung di sini. Berarti 2 kali 2 4. Ya, depan kali depan. Kemudian depan belakang, belakang depan. Berarti min 4 ya, min 8Y ya. Kemudian belakang kali belakang adalah plus 4Y kuadrat. Nol ya, pasti nol ya. Oke, kemudian di ya, sama dengan integral 0 sampai 1 dari 2 min 2Y. Nah, ini kan semuanya bisa saya bagi dengan 2 ya. Jadi min setengahnya saya kalikan ke dalam kurung. Di min setengah kali 4 adalah min 2. Min setengah kali min 8Y adalah plus 4Y. Min setengah dikali plus 4Y kuadrat. Min 2Y kuadrat. D ya. Nah, kemudian ini karena ada yang sama, ini bisa kita coret ya. Kemudian min 2Y dengan 4Y bisa kita hitung. Sehingga integralnya menjadi integral 0 sampai 1 dari min 2Y tambah 4Y adalah 2Y. Kemudian saya kurangkan dengan 2Y kuadrat DY. Sama dengan integralkan terhadap Y ya. Berarti 2Y menjadi apa? Y kuadrat, ya kan? Min, nah, 2Y kuadrat integralnya adalah 2/2
3 ya. Y pangkat 3. Batasnya 0 sampai 1. Nah, kemudian satunya masuk. 1/1 dikurangi 2/3 kali 1/3. Di 2/3. Ya, kurangi dengan 0 ya. Berarti sama dengan ya, 3/3 kita kurangkan dengan 2/3. Ya, sama dengan 1/3. Ya. Nah, jadi itu untuk nomor 2 ya. Jawabannya 1/3 dan pengerjaannya menggunakan teorema Green ya. Ya, boleh juga sih kalau mau dikerjakan dengan cara ya C1 tambah C2 tambah C3. Kalau ini saya lihat juga beberapa ada yang mengerjakan dengan cara seperti itu. Ya, boleh saja. Yang penting jawabannya 1/3. Ya. Oke. Ya, cuma kalau mau lebih efisien ya pakai teorema Green ya kan saya sudah pernah sampaikan kalau lintasannya tertutup ya lebih ringkas atau lebih sederhana menggunakan teorema Green daripada harus menghitung 3 kali ya C1, C2 dan C3. Oke, itu nomor 2 ya. Kemudian untuk soal yang nomor 3, nah ini tentang flux dari medan vektor ya. Ya, hitunglah flux F ya yang melintasi permukaan G ya, di mana F sama dengan min Y plus XJ dengan G bagian dari bidang Z sama dengan 8X min 4Y min 5 di atas segitiga dengan titik sudutnya 0,0,0, 0,10 dan 1,0,0 ya. Ya, ini masih menghitung flux F yang sederhana ya. Karena memang daerah yang diberikan di bidang X juga bentuknya masih sederhana ya. Oke ya. Jadi kalau kita ingat lagi ya rumus yang sudah saya berikan di kelas untuk menghitung flux ya. Ini saya tulis pakai merah aja. Flux F itu kan kita hitung menggunakan integral lipat 2 ya dari permukaan G kemudian F dot N ds. Nah, ya kan. Yang mana bentuk ini ya itu bisa kita ubah menjadi integral lipat 2 atas daerah R ya. Nah, jadi nanti si G-nya ya sebenarnya diproyeksikan ke bidang X ya. Oke. Jadi integralnya bisa kita ubah menjadi integral lipat 2 atas daerah R dari nah dari fungsi apa? Nah, min M fx. Nah, ini kan sudah kemarin disampaikan ya. Kemudian min N fy ditambah dengan P. Ya. Nah, di sini sementara saya tulis dx dy ya. Nanti kalau misalkan bentuknya memang arahnya ke lingkaran ya, kita akan ubah menjadi koordinat polar ya. Oke. Tapi kalau ini lihatnya kan apa sih segitiga ya. Kalau segitiga ya berarti nanti kita tetap bertahan di dx dy ya. Nah, ini rumus yang sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin dan kita akan gunakan untuk menghitung siklus di nomor 3 ya. Nah, jadi kita akan menggambarkan dulu daerah R-nya seperti apa ya. Nah, di situ ada keterangan. Ini kalau saya coba gambar secara dimensi 3 ya. Nah, jadi G-nya itu bagian dari bidang Z sama dengan 8X min 4Y min 5 di atas segitiga dengan titik sudut 0,0,0, 0,1,0 dan 1,0,0. Jadi sebenarnya tinggal fokus di bagian ini aja ya. Nah, di bagian 3 titik ini. Nah, ini kalau saya gambar, kan ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. Jadi titik sudut
0,0,0, berarti kan di sini ya. Oke, saya gambar pakai apa ya? Misalkan biru ya. Nah, ini adalah 0,0,0, kemudian 0,1,0 ya. Misalkan ya satunya di sini lah ya. Oke, ini satu, ini nol, kemudian 1,0,0. Ya, berarti X-nya satu, Z dan Y-nya, Y dan Z-nya nol ya. Jadi ya kira-kira misalkan di sini. Nah, jadi 0,0,0, yang ini adalah 0,1,0, yang ini adalah 1,0,0. Nah, jadi daerah yang saya punya adalah berupa segitiga ini. Ya. Nah, ini. Nah, ini daerah R-nya. Ya. Atau kalau kita coba gambarkan secara dua dimensi, ya. Ya, gambarnya gini kan. Ini ada X, Y, berarti misalkan di sini adalah satu ya. Jadi di sini dia satu. Ya udah, miringnya ke sini kan. Nah, ini saya kasih warna merah aja. Ya, ini. Nah, ini adalah daerah R-nya. Ya. Jadi nanti DXDY-nya ya terserah. Nanti yang mau bertahan di DXDY atau diganti dengan DDX tergantung nanti kita mengambil batas yang fix itu batasnya siapa. Ya. Oke. Nah, berarti yang ini bisa saya tulis sama dengan gitu ya. Integral lipat 2 dari. Nah, ini kita perlu menentukan M sama N-nya ya. M dan N-nya. Nah, berarti yang menjadi M-nya kan ini ya. Nah, ini si M-nya. Nah, berarti si X ini adalah si N-nya ya. Kemudian yang menjadi F-nya adalah, nah ini. Nah, ini kita punya fungsi Z sama dengan 8X min 4Y min 5. Ini berarti si F-nya ya. Fx, Y sama dengan 8X min 4Y min 5. Nah, karena kita butuh Fx dan Fy ya, turunan parsial ya. Berarti dari sini kita bisa dapatkan Fx-nya sama dengan, ini turunkan terhadap X menjadi 8. Kemudian Fy-nya sama dengan, ya diturunkan terhadap Y menjadi min 4. Ya, oke. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Min M ya, berarti min dari min Y. Gitu. Dikali dengan Fx-nya 8. Dikurangi N-nya adalah X ya. Nah, dikali Fy-nya adalah min 4. Tambah dengan P ya. Ya ini karena P-nya tidak ada ya berarti 0 kan. Ya P itu kan biasanya apa? MNP yang ada K-nya kan ya. Karena nggak ada ya berarti 0 ya. Oke. Nah kemudian, nah di sini untuk menuliskan DXD atau DDX, nah saya lihat gambar yang di bawah dulu. Kalau misalkan saya ambil batas yang fix adalah yang X ya, berarti DX-nya saya taruh paling belakang. Ya. Jadi DX dari mana nih? Dari 0 sampai 1. Nah, kemudian si DX-nya berarti nah, dari garis yang bawah, ini adalah garis Y sama dengan 0. Berarti di sininya 0 ya. Oke, sininya 0. Sampai garis yang paling atas. Nah, ini kan persamaannya 1X ya. 1 kali X ditambah 1 kali Y. Sama dengan 1 kali 1. Atau Y sama dengan ya 1 min X. Ya, berarti batas bawahnya adalah 0, yang ini ya. Batas atasnya adalah 1 min X.
Ya, 1 min X. Nah, kemudian dihitung kan. Integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1 min X. Yang ini berarti min-min jadi plus, Y dikali 8. Berarti 8Y, min kali min, plus ya. Berarti plus 4X. DX. Sebentar. Ini kok DX ya? Ini harusnya DY. Nah, ini DY. Ya, jadi ini saya ganti jadi DY DX ya. Ya. Oke ya, karena tadi yang saya ambil batas fixnya adalah X-nya dulu, ya, dx dari 0 sampai 1, kemudian dy-nya, berarti siapa yang di bawah adalah y sama dengan 0, yang ini ya, kemudian yang di atas adalah 1 min X, ya, berarti 0 sampai 1 min X untuk batas dy-nya, ya. Nah, kemudian dari sini kita integralkan si 8y plus 4X terhadap y ya, berarti 8y menjadi ya 8 per 2 Y kuadrat ya. Berarti 4 Y kuadrat ditambah 4X diintegralkan terhadap Y menjadi 4XY ya. Batasnya dari 0 sampai 1 min X dx ya. Nah, kemudian integral 0 sampai 1. Nah, ini 1 min X-nya masuk ke Y-nya ya. 4 dikali 1 min X dikuadratkan ditambah 4X dikali Y-nya saya ganti 1 min X. Ya, dikurang ya, nolnya masuk pasti 0 ya. Berarti langsung DX saja. Nah, itu. Kemudian yang ini bolehlah kita hitung di luar ya. Benar ini agak mengganggu. Bagian atasnya muncul-muncul sendiri ya. Oke. Ya. Nah, jadi yang ini bisa kita hitung dulu kan ya. Nah, yang ini. Ini saya hitung menjadi 1 min 2X ya. Ditambah X kuadrat. Nah, jadi itu bisa dihitung ya menjadi integral 0 sampai 1. Ini 4-nya dikalikan dengan si 1 min 2X plus X kuadrat ya. 4 kali 1 4. 4 kali min 2X berarti min 8X ya kan. 4 dikali X kuadrat menjadi plus 4X kuadrat ya. Ditambah 4X kali 1 4X. 4X kali min X berarti min 4X kuadrat dx ya. Nah, kemudian karena ini sama dengan ini, ya berarti kan bisa kita coret ya, atau habis. Yang tersisa tinggal integral 0 sampai 1, berarti 4. Ini min 8X ditambah 4X menjadi min 4X. Ya, dx. Ya, berarti sama dengan 4 diintegralkan menjadi 4X, min 4X diintegralkan menjadi min 4 per 2 ya, berarti 2X pangkat ya 2. Batasnya 0 sampai 1. Nah, ini kemudian kita hitung. Satunya kita masukkan, berarti 4 kurangi, ya 2 kali 1 kuadrat adalah 2. Dikurangi nolnya masuk pasti 0. Jadi jawaban akhirnya adalah 4 kurangi 2. Ya, sama dengan 2. Ya. Nah, itu untuk nomor 3. Jadi flux F-nya adalah 2 ya. Nah, saya kira soalnya untuk nomor 3 tidak terlalu sulit ya. Karena yang pertama
fungsinya masih sederhana ya. Jadi fungsi si F-nya ini tidak berbentuk pangkat, masih min Y, kemudian X. Kemudian untuk si daerah R-nya yang ada pada bidang XY ya masih daerah yang sederhana ya, berupa segitiga. Oke. Jadi dalam perhitungan pun tidak terlalu rumit ya, saya kira. Ya. Nah itu ya untuk pembahasan kuis nomor 3 ya. Bisa dipahami ya kira-kira. Nah, jadi kalau kemarin saya lihat beberapa ada yang waktunya belum, sebenarnya waktunya belum, masih banyak lah ya. Waktunya masih banyak tersisa, tetapi sudah memutuskan untuk keluar ya. Dan ketika saya cek ternyata tidak teliti ya, tidak teliti dalam menghitung. Ya secara konsep memang sudah betul ya, rumusnya sudah betul ya. Tetapi pada saat menghitungnya ada ketidaktelitian di sana ya. Nah, makanya itu yang menjadi ya menjadi tidak sempurna nilainya ya karena ada salah hitung. Nah, jadi saran saya untuk UAS besok ya kalau waktunya 2 jam ya dimaksimalin 2 jam ya. Pokoknya 2 jam selesai baru keluar seperti itu ya. Diteliti lagi ya apa yang sudah kalian hitung ya. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sepele tapi bisa mengurangi nilai ya. Contohnya kayak ngaliin negatif ke dalam kurung ya kan. Nah, itu sebenarnya sepele cuma ya bisa mengurangi nilai karena tidak teliti ya. Ya, gitu ya untuk pembahasannya saya kira cukup ya. Jadi ada 3 soal kuis sudah saya bahas semua dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi ya dari kalian untuk kuis yang kemarin. Apa-apa yang masih salah, nah silakan diperbaiki dan bisa dilihat di video ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk video pembahasan soalnya dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.